Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini ingin mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir statistika menganalisis data penjualan. Lanjut. Jadi di sini anggota Masanya, kami ada yang pertama ada Davin, yang kedua ada Muhammad Gibran, yang ketiga ada Nasril Ilham dan saya sendiri, yang keempat Gavin. Di sini kita awali dengan pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ya, kita ingin ada latar belakang, ada latar belakangnya yaitu analisis statistika penjualan item dari kulit seperti distribusi harga, distribusi progres, distribusi prioritas dan lain-lain. Lalu tujuan penelitian kita kali ini ialah yang pertama menganalisis distribusi harga berdasarkan klasik, harga berdasarkan gender. Yang ketiga, menghitung harga berdasarkan periode. Lalu manfaat dari penelitian kami yaitu menambah pengetahuan dalam bidang analisis khususnya memahami distribusi harga berdasarkan kategori tertentu seperti prioritas, gender, atau periode. Lanjut. Jadi yang kita analisis pertama ialah distribusi harga. Seperti yang bisa dilihat pada grafik ini adalah density plot yang menggambarkan distribusi harga dalam data. Analisisnya ialah eh, sebuah ialah harga. Lalu lalu di sumbu Y ialah kepadatan. Lalu yang lalu kita mendapatkan analisisnya ialah pola distribusi. Yang kedua yang kita analisis ialah distribusi progres. Grafik yang ada di sini ialah density plot yang menggambarkan distribusi data berdasarkan status progres. Analisisnya ialah dapat kita lihat di situ ada sumbu X itu ialah progres, lalu sumbu Y-nya kepadatan. Lalu kita next aja. Aku terusin aja. Tadi sampai mana, Vin? Ini distribusi prioritas. Yang ketiga ada grafik dari distribusi prioritas. Grafik ini adalah density plot yang menggambarkan distribusi frekuensi dari kategori prioritas tertentu. Ada prioritas yang high, low, medium, dan juga not appliance. Berikut adalah penjelasan detailnya. Sumbu X sebagai prioritas, sumbu Y sebagai frekuensi, distribusi data, dan warnanya hijau. Yang keempat ada distribusi gender. Grafik tersebut adalah distribusi kepadatan data berdasarkan kategori gender, customer, female, male, dan juga not appliance. Berikut adalah beberapa interpretasi yang dapat diambil dari grafik dari distribusi gender. Yang kelima, distribusi status. Grafik ini menunjukkan distribusi data berdasarkan status tertentu, seperti close, lead, loss, negotiation, qualify, dan juga not appliance. Berikut penjelasannya, sumbu X sebagai status, sumbu Y sebagai frekuensi, ada distribusi frekuensi, dan 4 kesimpulan. Distribusi lokalisasi.
Grafik ini menunjukkan distribusi data berdasarkan status tertentu seperti close, lead, loss, negotiation, qualified, dan not appliance. Penjelasannya, sumbu X sebagai status, sumbu Y sebagai frekuensi, 3 distribusi frekuensi, 4-nya kesimpulan. Ketujuh, distribusi warna. Grafik ini menunjukkan distribusi warna dalam suatu data. Berikut adalah analisis dari grafik tersebut. Satu, judul grafik. Dua, sumbu X. Tiga, sumbu Y. Empat, temuan utama. Lima, rotasi tak label pada sumbu X. Enam, distribusi tidak merata. Tujuh, warna hijau di grafik. 8, distribusi periode. 8. Distribusi periode. Grafik ini menunjukkan distribusi periode yang mengilustrasikan kepadatan data pada berbagai periode waktu. Berikut analisisnya. Sumbu X sebagai periode, sumbu Y sebagai kepadatan, temukan temuan utama, 4. Rotasi label pada sumbu X, 5. Area warna biru, 6. Interpretasi. 9. Scatter plot harga phase prioritas. Grafik di atas adalah scatter plot harga phase prioritas yang menunjukkan hubungan antara kategori prioritas dengan harga dalam rupiah. Berikut penjelasannya. 1. X sebagai prioritas, sumbu Y sebagai harga. Distribusi berdasarkan prioritas. 4. Outlier. 5. Interpretasi. 10. Scatter plot progress phase status. Grafik di atas adalah scatter plot progress phase status yang menggambarkan hubungan antara tingkat progres suatu aktivitas atau proses dengan status yang dikategorikan. Berikut penjelasannya. 1. Sumbu X sebagai status, sumbu Y sebagai progres. 3. Distribusi data berdasarkan status. 4. Observasi khusus. 5. Interpretasi. 11. Scatter plot region phase harga. Grafik di atas adalah scatter plot region phase harga yang menggambarkan distribusi harga berdasarkan region. 1. Sumbu X menggambarkan region. 2. Sumbu Y menggambarkan harga. 3. Distribusi data. 4. Observasi khusus. 5. Interpretasi. 12. Korelasi antara harga dan progres. Grafik di atas adalah scatter plot korelasi antara harga dan progres yang menggambarkan hubungan antara tahap kemajuan pekerjaan progres dan harga. 1. Sumbu X menunjukkan sebagai progres. 2. Sumbu Y menunjukkan sebagai harga. 3. Distribusi data. 4. Outlier. 5. Interpretasi. Yang ke-13, box plot harga berdasarkan lokasi. Grafik di atas adalah box plot harga berdasarkan lokasi yang menunjukkan distribusi harga dalam dua kategori lokasi, dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, sumbu X sebagai lokasi, 2. Sumbu Y sebagai harga, yang ketiga, box plot sebagai ringkasan atau statistik, 4. Outlier, dan 5. Interpretasi. Next. 14. Box plot harga berdasarkan gender. Grafik ini adalah box plot harga berdasarkan gender yang menggambarkan distribusi harga untuk 3 kategori, gender female, perempuan, dan male, laki-laki, dan NA not available, tidak diketahui. Yang pertama, sumbu X sebagai gender, dan yang kedua, sumbu Y sebagai harga, yang ketiga, box plot, ringkasan statistik, yang keempat, outlier, yang kelima, interpretasi. Next. 15. Box plot progres berdasarkan prioritas. Grafik ini adalah box plot progres berdasarkan prioritas yang menggambarkan hubungan antara tingkat prioritas dan status progres proyek. Yang pertama, sumbu X sebagai prioritas, yang kedua, sumbu Y sebagai progres, yang ketiga, box plot sebagai distribusi, yang keempat, interpretasi. Next. 16. Box plot harga berdasarkan periode. Grafik ini adalah box plot harga berdasarkan periode yang menunjukkan distribusi harga untuk setiap periode tertentu. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, X itu
sebagai periode, yang kedua sumbu Y sebagai harga dalam rupiah, yang ketiga box plot sebagai distribusi harga, yang keempat observasi, dan yang kelima kesimpulan. Next. 17. Box plot harga berdasarkan prioritas. Grafik ini adalah box plot harga berdasarkan prioritas yang menggambarkan distribusi harga atau rupiah berdasarkan tingkat prioritas tertentu. Komponen grafik yang pertama ada sumbu X sebagai prioritas, yang kedua sumbu Y sebagai harga dalam rupiah, yang ketiga box plot sebagai harga distribusi, yang keempat observasi, yang kelima kesimpulan. Next. Selection 3 atau kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi dalam grafik dan data yang dianalisis berikut adalah yang pertama distribusi harga berdasarkan gender. Harga memiliki distribusi yang bervariasi antara kategori gender. Male dan female menunjukkan perbedaan tentang harga yang mencolok. Dengan beberapa outlier terlihat pada kategori tersebut. Kategori NA, non-available, menunjukkan pola distribusi harga yang lebih rendah atau minim variasi. Kemungkinan karena jumlah data yang lebih kecil atau faktor lain. Yang kedua, distribusi harga berdasarkan periode. Terdapat fluktuasi harga yang signifikan berdasarkan periode tertentu. Beberapa periode menunjukkan banyak outlier atau harga yang sangat tinggi, mengindikasikan ada waktu tertentu di mana harga melonjak tajam, mungkin karena permintaan tinggi atau faktor musiman. Pola ini dapat membantu mengidentifikasi periode yang strategis untuk pengambilan keputusan bisnis, seperti promosi atau pengolahan inventaris. Yang ketiga, ada distribusi harga berdasarkan prioritas. Prioritas high cenderung memiliki harga yang lebih stabil, meskipun terdapat beberapa outlier yang signifikan. Prioritas low dan medium menunjukkan variasi harga yang lebih besar, yang dapat mencerminkan ketidakpastian dalam penentuan harga pada kategori ini. Kategori NA memiliki distribusi yang cenderung lebih rendah, menunjukkan bahwa harga mungkin lebih terstandarisasi. Yang keempat, distribusi progres berdasarkan prioritas. Tidak semua prioritas menunjukkan variasi besar dalam progres status pekerjaan. Terdapat kecenderungan bahwa progres pekerjaan lebih bervariasi pada prioritas tertentu, seperti high dan medium, yang mengidentifikasikan pekerjaan dengan prioritas lebih tinggi cenderung memiliki progres yang lebih terukur. Kesimpulan umum, harga dan progres memiliki hubungan yang dipengaruhi oleh faktor seperti gender, prioritas, dan periode waktu. Beberapa kategori atau seperti high priority cenderung lebih konsisten, sedangkan kategori lain menunjukkan variasi yang besar yang dapat menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan. Data ini memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan untuk optimalisasi harga, alokasi sumber daya, dan perencanaan bisnis.